Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya 40 ayat 28 hingga ayat yang ke-31. Saya akan membacakan 2 ayat saja di ayat 29 dan 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu yang saya kasihi, apa rahasia orang belajar berenang? Bagaimana mungkin dengan berat badan yang tidak ringan, seseorang itu bisa mengapung di air, bahkan bergerak maju dengan berbagai gaya? Satu prinsip awal berenang ialah belajar percaya pada air. Jika kita menyerah pada air, maka tubuh kita akan mengapung. Namun sebaliknya, jika kita melawan air dan kita mengencangkan otot-otot kita sampai kaku, maka kita akan tenggelam. Itulah kuncinya, yaitu mempercayakan diri kepada air. Bapak Ibu yang saya kasihi, jika kita perhatikan bersama di ayat yang ke-31, di sini menggambarkan tentang Raja Wali yang membumbung tinggi. Raja Wali memang suka terbang tinggi seperti yang dilukiskan di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Yeremia 49 ayat 16 dikatakan bahwa ia terbang dan membuat sarang di ketinggian. Bahkan di dalam Yehezkiel 17 ayat 3 dikatakan bahwa Raja Wali bisa naik ke Gunung Libanon, mengambil puncak pohon aras yang tinggi sekali. Padahal di ketinggian itu angin tentunya berembus kuat. Bapak Ibu yang saya kasihi, bagaimana Raja Wali dapat terbang dengan begitu ringan dan tenang? Ia dapat terbang dengan tinggi. Wah, rupanya Raja Wali ini punya cara yang jitu, Bapak Ibu. Daripada ia melawan angin, ia memanfaatkannya untuk bergerak bersama tiupan angin itu. Ia mempercayakan dirinya pada dorongan angin untuk terus maju ke depan. Jadi sebenarnya bisa kita katakan bahwa Raja Wali ini bukan terbang, tetapi ia melayang di ketinggian. Melayang bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi karena adanya dorongan angin. Bapak Ibu yang terkasih, tatkala badai kehidupan atau angin kesulitan menghantam perjalanan hidup maupun iman kita, apa yang menjadi tanggapan kita selama ini? Apakah kita mengeluh, kita mengadu, kita kecewa, kita sedih, marah, atau mungkin kita berteriak, menuduh orang lain, menyalahkan orang lain, atau mungkin kita menyalahkan Tuhan? Dan menurut kita itu adalah hal yang wajar untuk kita lakukan ketika kita sedang mengalami satu pergumulan ini. Padahal sebenarnya hal itu bukanlah hal yang baik untuk kita lakukan. Bapak Ibu, kita melawannya dengan kekuatan diri kita sendiri, sehingga akhirnya kita lelah, kita merasa jenuh, terengah-engah, dan akhirnya kita frustasi. Dan seakan-akan seperti tidak ada jalan keluar bagi persoalan yang sedang kita alami. Bapak Ibu yang terkasih, kesulitan yang kian besar justru seharusnya menjadi kendaraan, menjadi batu loncatan bagi kita untuk kian berserah, untuk kian berharap dan mempercayakan diri sepenuhnya pada bimbingan Allah. Mari kita mengizinkan Roh Allah untuk membawa kita melayang di tengah hembusan angin persoalan hidup. Ketika tantangan hidup membesar, maka perbesarlah kepercayaan kita kepada Allah. Maka Ia akan menolong engkau dan memampukan engkau di dalam perjalanan hidupmu. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati kita.